ikutilah kata hatimu. Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan hidup. Dia berkata, ikutlah aku. Jadilah dirimu sendiri. Tetapi Tuhan Yesus bersabda, setiap orang yang mau mengikuti aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Percaya pada dirimu sendiri. Tetapi Yesus berkata, percayalah kepadaku. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hiduplah dalam kebenaranmu sendiri. Tetapi Yesus mengatakan, akulah kebenaran dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakanmu. Lakukan apapun selama itu membuatmu sukses dan bahagia. Yesus tidak pernah mengatakan demikian, tetapi dia berkata, apa untungnya jika seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apa yang bisa seseorang berikan sebagai gantinya? Hal ini kembali ditegaskan Tuhan Yesus dalam teks yang dikenal dengan 8 sabda bahagia, atau kita kenal dengan khotbah di bukit. Yesus menampilkan kebahagiaan duniawi dan juga kebahagiaan surgawi, kebahagiaan sementara dan kebahagiaan yang sifatnya abadi, kemudian yang palsu dan yang sejati. Orang kaya, terkenal dan berkuasa sering kita mengerti sebagai orang yang berbahagia dan terberkati. Sedangkan orang miskin, orang lemah, orang terpinggirkan, anak yatim, gelandangan adalah orang menderita dan terkutuk. Apakah memang demikian? Atau apakah benar demikian? Tentu tidak demikian. Tuhan Yesus tidak membenci orang kaya dan berpangkat. Jangan salah paham. Sabda bahagia bukan hanya sekadar pemisahan kaya atau miskin, bahagia atau sedih, kenyang atau lapar, tertawa atau menangis, dan seterusnya atau sebagainya. Tetapi sabda bahagia ditujukan untuk mereka yang hidup dalam Tuhan dan bukan bagi dunia. Orang terberkati adalah mereka yang mengandalkan Tuhan sepanjang hidupnya. Seperti seruan Mazmur tadi, bahagia terikat pada Yahweh. Sedangkan orang celaka dan terkutuk adalah mereka yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Jadi kena marah Pak Sofyan. Dalam kepasutrian, ya, kita tahu mengapa perkawinan Katolik itu ada, itu karena ada cinta. Syarat dari perkawinan Katolik itu adalah cinta kasih. Kalau tidak ada cinta, tentu tidak ada perkawinan itu. Kita tahu Allah adalah cinta, Allah adalah kasih. Maka yang menyatukan suami istri itu adalah Allah sendiri. Yang dipersatukan Allah, yang adalah kasih, yang adalah cinta, maka tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ini hukum ahli kodrati yang tidak bisa dibantah oleh manusia, bahkan tidak boleh dipisahkan oleh manusia, oleh paus, bapak uskup ataupun pastor. Maka perkawinan Katolik itu kan sekaligus menuju, karena ini hukum dari Allah sendiri. Yang bisa dilakukan paus, bapak uskup atau pastor
itu hanya membatalkan perkawinan. Dianggap perkawinan yang terjadi tidak ada, anulasi perkawinan. Maka kita heran dalam dunia orang adat, ya mohon maaf, banyak pengurus adat atau ketua adat atau demam adat itu berani mereka memberi surat cerai kepada orang yang menikah adat. Ya juga itu memang urusan mereka karena dasarnya mungkin bukan Tuhan dari hukum manusia. Oleh karena itu ya, karena Tuhan yang menyatukan, karena cinta, karena kasih, ya kalau ada masalah, ada persoalan dalam rumah tangga atau keluarga, ya datang kepada Tuhan, datang kepada Yesus yang sudah menyatukan itu. Yesus ya, atau Allah yang adalah cinta tadi, yang adalah kasih. Jangan datang kepada yang lain. Jadi datang kepada Yesus. Kita diminta seperti seruan pemazmur, supaya kita dikatakan berbahagia, ya kita harus mengandalkan kekuatan Tuhan. Ya, jangan mengandalkan kekuatan kita manusia. Kalau diandalkan kekuatan manusia, ya maka kita dikatakan orang yang celaka, bahkan terkutuk. Jadi pada yang kali ya termasuk mengatakan ini. Dan jangan sampai hati kita jauh dari Tuhan. Jadi kita harus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Jangan setengah-setengah. Selanjutnya, dengan demikian orang kaya, orang terkenal, orang berkuasa, ya bisa saja diberkati dan bahagia bila hidup mereka dekat dengan Tuhan, hidup mereka bagi Tuhan. Begitu pula dengan orang yang menangis, miskin dan terlantar. Selama mereka menyadari bahwa apapun yang terjadi karena iman dan cinta akan Tuhan, ya mereka diberkati. Jika semua orang dan golongan hidup bersatu mesra dan erat dengan Tuhan, maka orang kaya akan berbagi dengan orang miskin. Orang berkuasa akan melindungi orang lemah. Yang tertawa menghibur yang menangis. Demikian pula orang miskin dan terlantar yang susah hidupnya akan tetap bersuka cita karena Tuhan adalah segala-galanya. Sama seperti yang pernah dialami Ayub saat iblis mengambil semua harta kekayaan dan orang-orang yang dikasihi Ayub. Iblis mengira dia sudah mengambil segala kepunyaan Ayub, tetapi bagi Ayub Tuhan adalah segalanya. Dalam Tuhan dan kita pasti hidup bahagia dan terberkati apapun keadaannya. Jadi kita akan pernah mendengarkan kisah Ayub ini kan, segala harta bendanya habis semuanya, segala ternaknya, kambing, domba, sapi, semuanya mati, semua habis segalanya. Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ada orang hidup dalam Tuhan, hidup mengandalkan Tuhan. Coba kalau kita yang hanya setengah-setengah beriman ini, ketika harta benda kita habis, misalnya orang yang kita kasih meninggal, kita akan ngomong kurang ajar Tuhan, bukan malah memuji Tuhan, tapi malah marah menghujat Tuhan. Padahal Tuhan itu sedang merendah hidup kita, ya, punya rencana lain mungkin yang lebih indah dari yang kita sangka. Yang penting kita merelakan, kita pasrah kepadanya, kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Seperti Ayub gitu ya, karena dia tetap tidak menuduh Tuhan, tidak marah kepada Tuhan meskipun harta bendanya habis, anak-anaknya mati semua, tertimpa
bencana angin badai topan waktu itu, rumah mereka roboh, dan anak-anaknya mati, kayu bakar, harta bendanya habis dicuri maling oleh suku apa itu bertakdim atau apa dari air itu. Pada akhirnya di kisah ayat itu kan Tuhan mengembalikan semuanya, entah dengan caranya sendiri. Tuhan Maha Kuasa, anak-anak yang mati diberikan Tuhan kembali, harta bendanya diberikan kembali seperti sedia kala. Nah itulah, jadi Tuhan itu tetap punya rencana yang indah dalam hidup kita, juga dalam hidup kepasutrian Bapak Ibu sekalian, dalam hidup keluarga kita masing-masing. Tapi Tuhan punya rencana yang indah. Yang penting kita mengandalkan Dia, tidak boleh jauh dari Dia. Saudara yang terkasih, oleh sebab itu ya jelaslah bagi kita pewartaan Tuhan Yesus tentang sabda bahagia ini. Pertanyaannya, siapa yang mau bahagia? Tetapi kita mau bahagia. Ya inilah jalannya. Bila ingin hidup bahagia dan diberkati, sekali lagi kita harus hidup dalam Tuhan dan mengandalkannya. Percaya akan rencana Tuhan. Memang rencana Tuhan itu bukan seperti rencana kita. Kehendak Tuhan tidak seperti kehendak kita, bertentangan. Kita maunya jalan yang kita lalui itu jalan yang lurus, jalan yang bagus, lebar, jalan tol, tidak ada macet-macetnya. Tetapi Tuhan maunya beda, maunya kita ini memikul salib. Yang harus kita lalui itu jalan salib. Kalau tidak melalui jalan salib, ya tidak ada kebahagiaan itu, kemuliaan itu. Harus memikul salib, harus menderita. Kita yang pernah kuliah, yang pernah menjadi sarjana, ada satu studi yang masih kuliah. Luar biasa. Menderita itu, memikul salib, kuliah itu mencapai gelar S1, S2. Bahkan harus ada Simon dari gerejanya yang membantu calon suami membantu biaya kuliah. Kalau tidak selesai. Jadi memikul hidup ini supaya bahagia, supaya sejahtera itu ya harus memikul salib. Jangan kita menghindari salib supaya bahagia, supaya mulia. Tidak mungkin kita mau kuliah lulus dengan nilai yang baik hanya duduk ongkang-ongkang nonton televisi atau mengandalkan handphone, HP itu Instagram dan segala macam, Facebook segala macam. Dan mungkin kita bisa selesai kuliah kalau kita tidak mengikut salib itu, dikasih jabatan suruh penelitian. Kalau ada sih jalan lain yang dibisikkan setan kepada kita untuk gampangnya, kalau ulangan kemudian nyontek. Nyontek itu tidak memikul salib, itu kita menghindari salib, kita mencari gampangnya. Kalau orang mau kaya, mau sukses, ya harus kerja keras. Jangan hanya kerja di dalam kota, kerjanya harus fokus di bawah sana, jauh supaya mendapatkan sukses. Jalan jauh, jalan salib, tidak ketemu berhari-hari, berbulan-bulan. Tunggu ada sertos. Itu jalan yang Yesus, jalan Tuhan, memikul salib. Kalau jalannya setan, apa pergi jauh-jauh, di samping rumah ada orang kaya, curi saja, tokonya rampok. Kalau kita pejabat, repot, gaji kecil, korupsi saja, uang kantor itu, uang bos curiga. Nah, itu jalan setan. Kalau jalan Tuhan itu memang sakit, semuanya kami pasti di jalan salib. Kongregasi yang salah, jadi dosen tekniknya, tenaga didiknya.
kongregasi Pasionis ada di Pontianak. Nanti Kami berkarya di Tanjung udah Bulu lulus dan Serdos, di mana yang baru bawa dia dapat rentang dan ada sertifikasi. di semua kena lain, ada di Padau, Kita masih ada undang ini. ada di Ketapang, Nampalogi, di Kusupan Nanggau, Nampalogi, Pasionis. Berkarya di pedalaman bagi orang-orang yang Ya kita lah, kayak PPG gitu. Anak yang kaya, kongregasinya. Penelitian apa. Tapi ya itulah jalan Tuhan ya. Enak. Nggak apa-apa. Tapi tetap tidak berkekurangan kok. Tidak gitu. Kalau kita berjalan jalan Tuhan, melayani Tuhan, rezeki selalu ada kan. Kita tidak merasa tidak pernah tidak makan. Itulah jalan Tuhan. Kalau jalan setan itu waduh kan. Berarti kita disuruh ke tempat yang kaya-kaya, ini melayani orang kaya, memang dihabiskan hanya untuk melayani orang kaya, dihabiskan hanya untuk melayani umat di kota yang nyaman-nyaman kan tidak. Nah, dengar tuh. Jadi melayani semuanya. Nah jadi Bapak Ibu, saudara yang terkasih ya, kalau kita mau mengikuti jalan Tuhan itu memang sakit, harus mengikut salib sendiri. Kalau kita tidak mengikut salib, kalau kita mau menjadi orang kaya, kita korupsi, kita merampok, nah, ujung-ujungnya kita masuk penjara nanti. Malah bukan kebahagiaan yang didapat, malah penderitaan, malah penyakit. Jadi sabar saja, pasti Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Dalam Tuhan tidak ada orang kaya atau orang miskin. Kalau orang miskin bukanlah mereka yang tidak punya uang sama sekali, tapi mereka yang tidak punya Tuhan, itulah mereka yang miskin. Santo Yohanes Bosco pernah mengatakan, percayalah, tidak ada satupun orang yang benar-benar bahagia di dunia ini kecuali jika ia berada dalam damai Tuhan. Itu yang dikatakan Santo Yohanes Bosco. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, mari kita bersyukur dalam kehidupan kita ini, karena Tuhan telah memberikan kepada kita, pada kami para pastor yang umat yang baik, umat yang selalu memperhatikan imamnya. Bapak Ibu pun bersyukur karena Tuhan memberikan pasangan yang baik juga. Terima kasih kepada pasangan anak-anak yang baik juga, nomor 4. anak-anak yang mencintai orang tuanya. Pokoknya apapun yang terjadi harus disyukuri. Pasti Tuhan memberikan yang indah pada kita semua. Kalau sekarang belum terasa indah, nanti indah pada waktunya, kata Bapak ya. Jadi diminta kepada kita ini untuk apa ya? Untuk baik-baik terus. Tidak boleh menyerah. Baiklah Bapak Ibu, saya terkasih. Ini beberapa refleksi pikiran kita dari ketiga bagian. Tertuliskan nama kita itu. Amin. Kita tentukan iman kita dengan mendoakan syahadat para rasul yang tinggal. Aku percaya akan orang-orang dilahirkan oleh perawan Maria yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan membatalkan iman yang turun ke kematian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Dia naik ke surga dikhususkan karena Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ dia akan datang menjadi roti firman. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. sekarang kita akan memperbaharui janji perkawinan. Silakan para pemimpin berhadapan.
kita akan memperbarui pertolongan kita. Tapi saya akan mengucapkan pertama dan saudara mengikuti apa yang tidak saya. Pembaruan janji perkawinan. Pembaruan janji perkawinan. Pada penutupan akhir pekan ini, Pada penutupan akhir ini, aku menjadi lebih yakin aku menjadi lebih yakin bahwa engkau adalah pilihanku bahwa engkau adalah pilihannya untuk bersatu dalam perkawinan untuk bersatu dalam perkawinan dan mewujudkan cinta kasih Tuhan dan mewujudkan cinta kasih Tuhan dalam relasi kami. dalam relasi kami. Engkau adalah teman hidupku Engkau adalah teman hidupku untuk bersama-sama membangun dunia baru untuk bersama-sama membangun dunia baru yang penuh cinta kasih. yang penuh cinta kasih. Ini aku berjanji Ini aku berjanji akan tetap setia kepadamu, akan tetap setia kepadamu, baik dalam untung maupun malam, baik dalam untung maupun malam, di waktu sehat maupun sakit. di waktu sehat maupun sakit. Aku mau tetap menghormatimu Aku mau menghormatimu dan mencintaimu dan mencintaimu selama sisa hidupku. selama sisa hidupku. Saudara-saudari, para pemimpin sekalian, semoga Tuhan menjaga, memberkati janji-janji saudara-saudari, yang saudara-saudari dengan berkatnya yang maha kasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selanjutnya, janji iman. Pembaharuan janji iman. Romo Binjak Moko Cebe. Akhir pekan MTI telah memperkuat keyakinan kami bahwa kami mencintai Allah. Oleh karena itu, kami umat-Mu ingin bertanya, masih bersediakah Anda tetap setia pada ikrar suci panggilan Anda di waktu mujur maupun malam, sehat maupun sakit, atau dalam keadaan suka maupun duka? Saya bersedia. Masih bersediakah Anda mencintai tubuh Kristus, yakni umat yang diwakili oleh pasutri ini? Juga di saat Anda merasa kesepian, ditinggalkan, dan tidak dimengerti oleh mereka? Saya bersedia. Terima kasih kami ucapkan atas kesediaan Anda. Yakinlah bahwa kami umat membutuhkan Anda dan Anda pun membutuhkan kami. Marilah kita bersama-sama merintis dan membangun dunia baru penuh cinta kasih. Marilah niat bersama ini kita persembahkan kehadapan Tuhan, ialah kita sehat. Ya. Baiklah Bapak Ibu, saudara yang terkasih, sudah dilaksanakan pembaharuan janji perkawinan dan juga nama. Kita lanjutkan doa kita dengan memanjatkan doa umat. Saudara-saudari terkasih, Yesus memakai ukurannya sendiri untuk menyebut orang bahagia atau celaka. Marilah kita mohon kepada Allah Bapa kita supaya kita pun tidak menilai dan hidup menurut ukuran-ukuran duniawi, tetapi menurut ukuran Yesus Tuhan kita. Kehadiran Allah membahagiakan kita. Kendati masih banyak hal yang harus kita benahi dalam gereja dan kehidupan kita. Bantulah kami ya Bapa, agar kami semakin menyadari
dan mampu menciptakan suasana yang memudahkan kami mengenali kehadirat-Mu di tengah-tengah kami. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Bapa, begitu banyak masalah di negara kami yang harus kami selesaikan bersama para pemimpin kami. Bantulah para pemimpin kami agar dapat bekerja sama mengembangkan masyarakat yang adil dan beradab. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Di antara kita terdapat banyak orang yang menangis karena beban penderitaan, entah karena bencana alam, rusaknya keadaan publik ataupun egoisme di antara kita. Bantulah kami ya Bapa untuk menyampaikan penghiburan-Mu kepada mereka yang menangis karena beban penderitaan. Bantulah mereka untuk menyadari keagungan kasih-Mu yang sanggup mengatasi segala beban derita yang mereka tanggung. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Seringkali masih kita berputus dan tidak peka pada berbagai persoalan hidup kami. Namun hanya memikirkan kepentingan pribadi kita. Bantulah kami ya Bapa agar kami lebih fokus pada berbagai macam persoalan di sekitar kami. Buatkanlah dan pulihkanlah iman kepercayaan kami sekarang, hingga kami jadikan dasar berusaha mengatasi persoalan di sekitar kami. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Bapa di hari perkawinan sedunia, semoga para putri di sini khususnya putri Mary November dan juga para putri lain yang telah berjanji di hadapan-Mu, semoga mereka setia pada panggilan suci yang Engkau berikan pada mereka. Semoga kepatuhan mereka makin baik, menjadi mereka berkenan padamu dan juga bisa menjadi jalan dan terang bagi bersama. Dan juga kehadiran-Mu di tengah-tengah keluarga membuat diri mereka semakin teguh beriman kepadamu, dan juga apa yang mereka harapkan, impian dan juga usahakan ke depan dapat tercapai dan berkenan kepada. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk semua orang yang mempunyai kepedulian terhadap masalah hidup berkeluarga. Semoga semua orang yang mempunyai kepedulian terhadap keluarga Engkau berkati hidupnya dan mereka mengalami damai dan sukacita dan kebahagiaan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Sekarang mari kita dengan kita berdoa untuk kepentingan diri kita masing-masing, juga untuk kepentingan komunitas kita ini. Untuk kepentingan diri kita masing-masing, keluarga kita masing-masing dan juga komunitas kita ini, marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa yang Maha Murah, bantulah kami agar semakin peka dan tergerak menanggapi permintaan saudara-saudari kami yang mengalami kemiskinan, kelaparan, penderitaan, dan penganiayaan. Sebab Tuhan kami kini dan sepanjang